prosedur pemeriksaan oli otomatis, mesin harus dalam keadaan hidup dan dalam keadaan panas. Panas itu artinya sudah mencapai temperatur kerja. Oke, ya. Yang pertama kita hidupkan mesinnya. Kita hidupkan mesinnya, ya, periksa indikatornya, ya, ya. Pastikan juga saat pemeriksaannya kendaraan diparkir di permukaan yang rata, ya, jangan pada di kondisi jalan yang menanjak atau menurun, ya. Setelah kita hidupkan mesinnya, ya, tunggu sampai mesin itu mencapai temperatur kerja. Temperatur kerja mesin itu berkisar antara 90 derajat Celcius. Ya, bagaimana kita tahu mesin itu sudah mencapai temperatur kerja? Ya, satu, kita bisa menggunakan scan tool, kita baca data temperaturnya, atau paling simpel adalah kita tunggu sampai extra fan-nya bekerja. Ya. Jadi pemeriksaan oli transmisi otomatis dilakukan pada saat mesin hidup, temperaturnya sudah mencapai temperatur kerja di atas permukaan yang rata. Ya, kita tunggu sampai temperatur mesinnya sudah mencapai temperatur kerja. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Lanjut, Pak. Oke, di Indonesia Timur udah jam berapa nih? Udah jam setengah dua ya? Oke, Itu saya. kenapa harus pada saat mesin hidup, kenapa Pak? Kenapa? Ya, supaya Pak harus apa? dihidupin. Olinya harus bersirkulasi dulu di dalam transmisi matic. Ya, beda dengan oli mesin atau oli manual. Kita meriksanya dalam posisi mesin mati dan apa olinya turun dulu ke karter. Tapi kalau transmisi matic kita mengukurnya saat mesin hidup, saat oli itu bersirkulasi ke seluruh sistem di transmisi otomatis. Ya, dia harus sirkulasi dulu. Jadi kalau misalnya dia nggak sirkulasi, nggak akurat hasil pemeriksaannya. Ya, ini udah sampai temperatur kerja. Ya, kemudian setelah sudah sampai temperatur kerja, tuasnya, ya, kita mainkan. Ya, ini rem parkir ditahan, ya, ditarik, kemudian apa remnya ditahan, dipindahkan tuas perselingnya dari P, ya, R ke semua posisi gigi, N, ya, diamkan beberapa saat, D, ya, 3, 2, ya, balik lagi, ya, ke depan, 3, D, N, R, P. Ulangi beberapa kali, ya. Fungsinya kita apa menggerakkan tuas transmisi ini adalah supaya apa? Oli transmisi otomatis itu masuk ke semua tingkat percepatan roda gigi yang ada di dalam transmisi otomatis. Ya, kita ulangi, ya. Kita gerakkan maju mundur, ya, supaya olinya bersirkulasi. Ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa dipstick olinya. Ya, kita periksa dipstick olinya. Mesin masih dalam kondisi hidup, jangan dimatikan ya.
Oke, kemudian kita cek atau kita cabut dipstick olinya, ya, ya. Kemudian kita lap dulu, ya. Kita lap, kita masukkan lagi sampai benar-benar mentok, ya. Baru kita cabut, ya. Perhatikan indikasinya di sini ada C itu artinya cold, ini H artinya hot. Kita melakukan pengukuran pada kondisi hot, ya. Di sini ada lubang, ya. Kalau hot itu sampai lubang yang paling atas, kalau C di lubang yang di tengah, ya. Hasil pengukuran kita, ya, hasil pengukuran kita cairannya ada di antara lubang yang tengah dan atas. Artinya oli transmisinya masih cukup, ya. Kemudian kita periksa juga kualitas olinya, ya, dia masih bagus, nggak ada bau. Kalau misalnya eh, bau terbakar, kemungkinan ada komponen-komponen di transmisi atau apa otomatisnya yang kosong, ya, plat-plat koplingnya. Dan biasanya di sini juga akan ada serpihan-serpihan kecil. Ya, di sini kondisinya masih bagus, warnanya masih merah, tidak ada indikasi bercampur dengan air dan tidak ada indikasi partikel-partikel logam yang ada di transmisi otomatis. Ya, volumenya juga di antara di bawah sedikit garis paling atas atau titik paling atas. Ya, ini kondisi normal. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan mengenai pemeriksaan transmisi otomatis? Kalau misalkan ada gram-gramannya gitu, cukup diganti olinya aja apa harus turun, Pak, itu, Pak? Nah, gramnya itu seperti apa, Pak? Jadi kan kalau transmisi otomatis itu seperti saya katakan tadi, dia harus bersih, bebas air dan bebas partikel-partikel debu. Kalau di situ ada gram-gram, ada partikel-partikel, kemungkinan ada yang rusak, ya. Artinya ada yang kayak contoh kanvas kopling yang itunya rontok, yang akibatnya muncul gram-gram tadi ketika kita meriksa transmisi otomatis. Nah, kalau gramnya udah banyak, ya, kita ganti oli transmisi matic, ya pasti akan muncul lagi dan lama-kelamaan koplingnya akan jadi slip. Jadi kalau udah seperti itu, ya harus di overhaul, ya. Nah, munculnya gram-gram itu ya pasti karena ada biasanya kanvas kopling atau plat besinya itu yang sudah rontok di transmisi otomatis. Nah, kenapa biasanya rontok? Ya kadang ya karena pemilihan olinya yang nggak pas atau terkontaminasi air, ya. Karena di dalam sirkuit transmisi otomatis kan ada oil cooler, ya, yang berfungsi untuk mendinginkan oli transmisi otomatis. Ya, ketika oil coolernya bocor, air mulai masuk ke dalam transmisi otomatis yang akan mengakibatkan kerusakan komponen-komponen mekanikalnya. Ada lagi, teman-teman? Kalau transmisi otomatis itu jadi satu sama gearbox atau gardan nggak, Pak? Gimana? Transmisi otomatis itu jadi satu kah sama Oh, gearbox? tergantung. Kalau ada sekarang kan rata-rata penggerak depan, ya. Kalau penggerak depan itu transmisi otomatis itu udah jadi sama kayak diferensialnya. Kita sebut automatic trans axle. Tapi kalau mobil-mobil yang masih penggerak belakang, ya sama aja kayak apa? Transmisi manual dari mesin, dari transmisi ke propeller sub baru ke gardan atau diferensial. Tapi kalau untuk penggerak depan, ya transmisi otomatis itu sudah jadi satu sama diferensial. Makanya kita sebut namanya trans axle, automatic trans axle. Gitu, Pak.
Ada lagi? Jelas Pak, Cara jelas. ya.